Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Sibar Asia, program studi Informatika, perkuliahan jarak jauh, strata 1. Eh, Pada kesempatan ini saya akan eh, mempresentasikan laporan. Ini lebih ke proposal penelitian untuk analis yang di mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi yang sebelumnya harusnya dikumpulkan di saat tugas, tapi karena keterbatasan waktu saat itu sehingga saya tidak sempat membuatnya, dan saya akan mengumpulkannya di saat ujian akhir, yang artinya dalam presentasi ini sudah dilengkapi dengan uh, bab 4-nya yang seharusnya hanya sampai bab 3. Oke, di sini saya mengangkat tema atau judul yaitu analisis quality of service jaringan wireless di Institut Teknologi Kalimantan, di mana di sini saya bekerja. Jadi saya menjadikan instansi ini sebagai uh, studi case-nya. Lanjut. Nah, di sini outline dari penelitian saya itu yang pertama ada pendahuluan, ada metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pertama ke pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya, Oke. Latar belakangnya di sini Institut Teknologi Kalimantan merupakan sebuah perguruan tinggi yang didirikan sejak tahun 2012 yang terletak di Kota Balikpapan dan masih dalam tahap pembangunan. Hingga saat ini Institut Teknologi Kalimantan mengalami peningkatan yang signifikan baik dari bertambahnya mahasiswa maupun tenaga pendidik, sehingga fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di Institut Teknologi Kalimantan juga meningkat untuk memenuhi proses pembelajaran. Salah satu fasilitas yang sangat penting di Institut Teknologi Kalimantan adalah penggunaan internet. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ITK memberikan fasilitas internet. Nah, di ITK sendiri itu memiliki 8 gedung, 6 gedung yang sudah digunakan dan 2 gedung masih tahap pembangunan. Setiap gedung difasilitasi jaringan wireless fidelity atau WiFi. Jaringan wireless merupakan salah satu teknologi yang modern, mudah beradaptasi dan sangat mobilitas. Namun, ketika banyak yang menggunakan WiFi yang sama secara bersamaan, manajemen kapasitas share unlimited membuat koneksi internet menjadi tidak menentu dan terkadang terasa lamban. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, terkadang jaringan WiFi tidak dapat digunakan untuk akses internet seperti di daerah Masjid Al-Fatih yang itu di bagian belakang kampus yang berdekatan dengan gedung A, yaitu gedung rektorat. Meskipun terbilang dekat, namun ketika berada di daerah masjid, jaringan WiFi tidak tercakup atau blind spot. Kemudian mempertahankan tingkat kinerja quality of service pada jaringan. WLAN di ITK membutuhkan pemantauan dan analisis kualitas layanan jaringan secara konstan untuk meminimalkan dan mengidentifikasi gangguan jaringan sejak dini dan memastikan bahwa jaringan WLAN selalu beroperasi pada kapasitas puncaknya untuk mendukung layanan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan penelitiannya yang pertama menganalisis quality of service jaringan WLAN di Institut Teknologi Kalimantan, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan jaringan wireless di Institut Teknologi Kalimantan. Masuk ke metodologi penelitian. Ini adalah diagram akhirnya. Di sini flowchartnya adalah dimulai dari studi literatur, persiapan pengujian, pengambilan data, analisis hasil pengambilan data, penyusunan laporan, dan selesai. Nah, tempat dan waktu penelitiannya, penelitian dilakukan di area gedung rektorat, gedung prodi, dan gedung laboratorium Institut Teknologi Kalimantan di jam kerja itu pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, jam 11 waktu Indonesia Tengah, dan jam 14 waktu Indonesia Tengah, dan jam 16 waktu Indonesia Tengah dengan pengambilan akses point yang telah ditetapkan. Prosedur penelitiannya, pertama studi literatur. Studi literatur dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu mengenai Access Net Tools, delay
jaringan WLAN, jitter, monitoring, quality of service, throughput, packet loss, Wireshark. Referensi yang digunakan berasal dari buku jurnal dan tugas akhir. Proses pengujiannya, dalam tahap ini peneliti merancang model parameter penelitian dan mempersiapkan perangkat keras dan lunak yang akan digunakan untuk menunjang proses penelitian. Prosedur selanjutnya adalah pengambilan data. Peneliti melakukan diagnosa terhadap permasalahan dengan mengukur throughput, delay, dan packet loss sebanyak 4 kali selama jam perkuliahan berlangsung. Pada tahap ini dilakukan melalui pengujian end-to-end, pengambilan sampel, paket ping, dan transfer data untuk mengukur throughput, delay, dan packet loss. Yang keempat, analisis quality of service-nya, yaitu melibatkan pengolahan, analisis, dan evaluasi data untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Analisis yang dilakukan berupa menentukan nilai delay, jitter, dan packet loss, membandingkan nilai parameter tersebut dengan standar TIPON, dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas layanan jaringan wireless di Institut Teknologi Kalimantan. Variabel penelitiannya, yang pertama mengamati bandwidth yang tersedia. Kecepatan akses internet pengguna akan meningkat dengan jumlah bandwidth yang diberikan dan paket data yang diterima setiap detik. Namun perlu diingat bahwa banyak pengguna lain yang menggunakan jaringan yang sama. Terus yang kedua, mengamati besar delay nilai ExtensiNet Tools yang lebih kecil pada jaringan akan menunjukkan kualitas jaringan yang lebih baik, dan nilai delay yang lebih besar akan menunjukkan kualitas jaringan yang lebih buruk. Ini karena nilai delay yang lebih besar akan menyebabkan paket data diterima lebih lama atau kinerja jaringan akan lebih lambat. Ketiga, mengamati jumlah packet loss. Nilai packet loss yang terekam oleh ExtensiNet Tools dalam sebuah jaringan akan sebanding dengan kualitas jaringan yang lebih baik, dan sebaliknya kualitas jaringan akan lebih buruk jika nilai packet loss yang terekam lebih besar. Ini karena nilai packet loss yang diterima akan semakin berkurang atau hilang. Sarana dan prasarana, untuk hardware-nya menggunakan yang digunakan monitoring itu laptop dan access point. Kemudian software-nya kita menggunakan Wireshark dan software ExtensiNet Tools 5. Dan ini adalah jadwal penelitiannya. Dimulai dari studi literaturnya di Desember, di pekan ketiga dan keempat, hingga pekan pertama Januari. Persiapan pengujiannya di pekan kedua hingga pekan ketiga Januari. Pengambilan datanya di Januari, pekan 4 dan pekan 1-2 di Februari. Analisis hasil pengambilan datanya di pekan ketiga 4 Februari dan pekan pertama Maret, dan penyusunan laporannya di bulan Maret. Ini adalah jadwalnya, tapi ini selesai lebih cepat. Oke, hasil dan pembahasan. Nah, di sini adalah hasil pengukuran throughputnya. Nah, ini adalah nilai yang muncul dengan berdasarkan tabel hasil pengukuran throughput menurut standar TIPON dalam kategori sangat bagus dengan rata-rata throughput di 563 kilo. Oke. Indeksnya 4. Kemudian ini untuk pengukuran delay. Ini berdasarkan standar TIPON dalam kategori sangat bagus dengan rata-rata delay 22,91631 milisecond. Terus untuk pengukuran packet loss sama, semuanya mendapatkan nilai bagus berdasarkan standar TIPON. Untuk analisis data hasil penelitiannya, dari hasil pengukuran quality of service didapat hasil throughput sebesar 563 kilo dengan kategori sangat bagus dan nilai indeks 4. Adapun hasil pengukuran delay didapatkan sebesar 22,91631 milisecond dengan kategori sangat bagus dan nilai indeks 4. Kemudian nilai pengukuran packet loss didapatkan sebesar 0,9% dengan kategori sangat bagus juga dengan nilai indeks 4. Nah, peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai delay jaringan internet, maka koneksi jaringan internet semakin lambat, begitupun sebaliknya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan wireless itu adalah jarak, gangguan sinyal, interferensi, kepadatan pengguna, kapasitas jaringan, kualitas perangkat, beberapa jaringan, lingkungan, konfigurasi jaringan, dan kondisi perangkat. Kesimpulannya, pengukuran quality of service Institut Teknologi Kalimantan dilakukan dengan tools Wireshark dan beberapa parameter QoS yang digunakan yaitu throughput, delay, dan packet loss. Yang kedua, hasil pengukuran quality of service pada Institut maksudnya di sini
uh, Institut Teknologi Kalimantan. Menurut standar Tipon didapat hasil 4 dengan kategori sangat bagus. Terus yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas jaringan wireless di Institut Teknologi Kalimantan, yaitu jarak, gangguan sinyal, interferensi, kepadatan pengguna, kapasitas jaringan, kualitas perangkat, beberapa jaringan, lingkungan, konfigurasi jaringan, kondisi perangkat. Sarannya, penelitian selanjutnya dapat memakai parameter lebih dari 3 untuk memperkuat hasil analisis terhadap jaringan wireless di suatu area. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan baik hardware maupun software yang lebih memadai untuk menunjang data hasil pengukuran. Dan yang ketiga adalah penelitian selanjutnya dapat memperluas dan memperbanyak area pengambilan sampel. Demikian laporan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.